Kak, tolong dong jelasin gimana skema Nah ya, pranking. terkait dengan prankingan, aku akan kasih tahu gimana sih skema prankingan untuk P3K Tenaga Kesehatan. Simak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah letakin di kolom komentar, dan semoga ini bisa jadi pencerahan gitu ya, karena masih ada beberapa yang bingung terkait dengan prankingan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan dari Kak Anggi. Kak, kenapa di tempat saya Puskesmas A dengan poin 400 bisa lolos prankingan, sedangkan Puskesmas B dengan poin 450 nggak bisa lolos prankingan? Oke, kita langsung aja ke simulasinya. Ini aku bagi dua ya. Anggap ini adalah Puskesmas A dan Puskesmas B. Kita akan buat di sini Puskesmas A, sedangkan ini adalah Puskesmas B. Dengan kuota, aku asumsikan ini kuotanya hanya 1 orang ya. Nanti kalau misalnya ternyata kuotanya lebih dari 1, kakak tinggal sesuaikan dengan prankingan nilai tertinggi 2 orang di atasnya. Kalau misalnya kuotanya adalah 2 orang. Oke, kita langsung aja ke poinnya ya. Nah, di poinnya ini untuk yang Puskesmas A nilainya 400, dia lolos passing grade. Nah, ini kemungkinan adalah, contoh ini ada 3 orang yang mendaftar ya. Ini ada Andi, Budi, dan Cici. Nah, kenapa nilai 400 itu bisa lolos? Bisa jadi itu didapatkan oleh si Andi. Yang kalau di-rankingkan nilainya ternyata memang lebih tinggi dari Budi dan Cici. Anggap ini nilainya 399, sedangkan Cici nilainya 398. Nah, kenapa aku kasih jarak yang deket-deket banget kayak gini? Karena untuk nilai 1 poin saja itu menentukan untuk prankingan gitu ya. Jadi jangan anggap karena Kak selisihnya cuma 1 atau 2 poin, itu bisa nggak ya dinilai dari sisi yang lain supaya yang nilai di bawahnya bisa naik? Nggak bisa gitu ya. Jadi walaupun selisih 1 poin itu sangat-sangat mempengaruhi ya. Kemudian kita lanjut ke Puskesmas yang B. Ini sama ya, aku buat aja namanya Andi, Budi, dan Cici. Nah, kenapa di Puskesmas yang B nilainya lebih tinggi 450 tapi dia nggak lolos? Kemungkinan itu didapatkan oleh si Budi. Nah, misal si Budi nilainya 450, si Cici nilainya 449. Sedangkan Andi nilainya 451. Nah, jadi kalau untuk formasi khusus ini otomatis akan di-ranking ya. Siapa nilai tertinggi itu akan otomatis mengisi formasi. Jadi udah nggak ada lagi nih afirmasi penambahan nilai. Semua non-ASN asal masih dalam satu instansi, maka mereka mempunyai hak yang sama. Jadi yang dilihat adalah nilai terbaik atau nilai yang tertinggi. Nah, itu kenapa si Andi dengan nilai 400 dia bisa lulus walaupun nilainya di bawah si Budi 450 di beda puskesmas atau beda unit kerjanya gitu ya. Kenapa? Karena si Budinya kemungkinan ada saingannya yang nilainya di atas dia. Jadi patokannya ini bukan dari nilai skor ya. Jadi patokannya adalah nilai saingan. Kalau misalnya nilai saingan kita di atas kita, otomatis yang ngisi informasi adalah yang di atas kita. Total skor itu nggak menjamin bahwa kalau misalnya nilainya tinggi ini udah pasti lolos, belum tentu. Seperti di skema ini tadi. Contoh aku kasih lagi nih di Puskesmas A, nilainya tinggi loh, 600. Sementara di Puskesmas B nilainya cuma 400. Tapi yang lolos 400. Kenapa yang 600 nggak lolos? Bisa jadi yang di Puskesmas A ini saingannya ada di atas dia, 601. Nah, sedangkan untuk Puskesmas yang B, nilainya di bawah dia semua. Ada yang nilainya 399, nilainya 350. Jadi angka kecil dari total skor tidak menentukan apakah dia akan otomatis lulus kalau nilainya tinggi, atau kalau misalnya nilainya rendah dia otomatis nggak lulus. Belum tentu gitu loh. Walaupun nilainya rendah, misal ternyata nilai saingan di tempat yang dia lamar lebih rendah lagi dari dia, ya bisa jadi dia lulus gitu. Jadi sampai sini paham ya terkait dengan prankingan untuk P3K 2023. Semoga bermanfaat.